Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di dunia yang luas dan tak bertepi ini, ada kisah-kisah yang tak pernah terucap dengan lantang. Kisah yang hanya hidup dalam ingatan para saksi sejarah yang memilih diam demi menjaga keseimbangan dunia. Salah satu dari saksi itu adalah Silvers Rayleigh, mantan tangan kanan Raja Bajak Laut, Gol D. Roger. Seseorang yang menyaksikan segalanya dari awal hingga akhir. Dan dalam diamnya, Rayleigh menyimpan kebenaran yang lebih besar dari One Piece itu sendiri. Semua orang mengenal Roger sebagai sang Raja Bajak Laut pertama yang berhasil menaklukkan Grand Line dan menemukan Laugh Tale. Namun hanya sedikit yang benar-benar tahu siapa Roger sesungguhnya, apa yang ia cari, dan mengapa ia memilih untuk mati, padahal dunia ada di bawah kakinya. Jawaban dari semua itu tak tertulis dalam buku sejarah, melainkan hidup dalam ingatan Rayleigh, satu-satunya orang yang bisa bercerita dari sudut pandang seorang teman, bukan sekadar pengagum. Rayleigh bertemu Roger bukan karena takdir besar atau pertemuan dramatis. Keduanya bertemu secara kebetulan, dan dari pertemuan sederhana itu, lahirlah ikatan yang lebih kuat dari baja. Roger memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun yang pernah dijumpai Rayleigh. Tawa yang tidak bisa dijelaskan, semangat membara yang tak bisa dipadamkan oleh logika, dan pandangan yang jauh melampaui garis cakrawala. Sejak hari itu, Rayleigh tahu bahwa hidupnya akan berubah. Dan benar, hidupnya berubah selamanya. Roger tidak pernah berniat menjadi Raja Bajak Laut. Gelar itu diberikan dunia kepadanya karena tidak ada sebutan lain yang bisa mendefinisikan keberhasilannya. Namun dalam hatinya, Roger bukan penguasa. Ia adalah pencari, seorang peziarah yang mengarungi dunia untuk menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada harta, kebenaran. Bersama Roger, Rayleigh menjelajahi dunia. Mereka melawan bajak laut terkejam, menerobos badai paling mengerikan, dan menembus perairan yang tidak pernah dilewati kapal manapun sebelumnya. Tapi, yang paling membekas bagi Rayleigh bukanlah pertempuran atau kejayaan, melainkan momen ketika Roger tertawa. Tawa Roger bukan sekadar ekspresi kebahagiaan, itu adalah reaksi dari seseorang yang memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan itu terjadi di Laugh Tale. Perjalanan menuju Laugh Tale bukanlah sekadar pencarian. Itu adalah pengumpulan sejarah yang telah dilenyapkan oleh tangan kekuasaan dan hanya bisa dikumpulkan dengan menyatukan seluruh Road Poneglyph. Batu-batu itu tersebar di 4 penjuru dunia, dijaga ketat oleh kerajaan, klan, dan makhluk-makhluk kuat. Membacanya butuh lebih dari sekadar keberanian. Dibutuhkan seseorang seperti Kozuki Oden yang mampu membaca bahasa kuno yang telah hilang dari ingatan manusia. Rayleigh masih ingat dengan jelas saat Oden membaca poneglyph terakhir. Ketika semua potongan itu bersatu, mereka akhirnya mengetahui nama pulau terakhir, Laugh Tale. Dan ketika kapal Oro Jackson mencapai tempat itu, bukan harta yang mereka temukan, bukan pula senjata kuno, melainkan kebenaran. Kebenaran tentang dunia, tentang Joy Boy, dan tentang abad kekosongan yang telah hilang selama 8 abad. Mereka semua tertawa. Bukan karena bahagia, tetapi karena ironi dari semua itu, bahwa dunia ini telah dibangun di atas kebohongan yang begitu sempurna. Rayleigh tahu apa yang ditemukan di sana terlalu besar untuk diungkapkan saat itu.
dunia belum siap. Bahkan Roger pun tahu bukan tugasnya untuk membongkar semuanya. Ia menyadari, seperti tertulis dalam sejarah yang mereka temukan, bahwa akan datang seseorang yang mampu mewarisi kehendak Joy Boy. Roger, dalam kejujurannya, mengakui bahwa dirinya lahir di era yang salah. Riley menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Roger memutuskan untuk tidak kembali ke Lovedale, tidak menyebarkan kebenaran, tidak mengambil alih dunia, tapi justru menyerahkan diri pada kematian. Bagi dunia, itu adalah akhir dari Raja Bajak Laut. Tapi bagi Riley, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Roger tahu, jika ingin dunia berubah, maka seseorang dari era mendatang harus melakukannya. Dan karena itulah, Roger membuat keputusan yang paling mengejutkan, memulai era bajak laut besar dengan mengorbankan dirinya sendiri. Riley, yang selama ini berada di sisi Roger sebagai pendamping setia, memilih untuk tidak melanjutkan petualangan. Bagi dirinya, perjalanan telah usai. Roger telah menemukan apa yang dicari, dan sekarang giliran dunia untuk mengejarnya. Riley kemudian mengasingkan diri ke Sabaody, menjalani hidup sebagai tukang lapis kapal, dan menyembunyikan identitasnya. Tapi di dalam hatinya, bara masih menyala. Ia menyimpan cerita Roger, tapi hanya akan mengungkapkannya kepada orang yang layak. Dan orang itu kelak datang dalam bentuk anak muda dengan topi jerami dan semangat tak tergoyahkan, Monkey D. Luffy. Ketika melihat Luffy untuk pertama kalinya, Riley merasakan gema dari masa lalu. Cara Luffy tertawa, cara ia menantang dunia, dan keberaniannya menghadapi musuh, semuanya mengingatkan pada Roger. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Luffy tidak ingin menjadi pahlawan, tidak tertarik pada kekuasaan, dan tidak pernah mau memimpin siapapun. Yang ia inginkan hanyalah kebebasan. Dan itulah yang membuat Riley percaya, mungkin inilah orang yang ditunggu oleh sejarah. Riley tidak pernah mengungkap isi dari One Piece kepada Luffy, karena ada pelajaran yang tidak bisa diwariskan, hanya bisa ditemukannya sendiri. Sama seperti Roger yang tertawa di Lovedale, Luffy harus melalui semua itu sendiri, dan menemukan alasannya sendiri untuk tertawa. Dalam diamnya, Riley tetap menjadi penjaga cerita. Ia tahu bahwa dunia sedang bergerak menuju perubahan besar. Pemerintah dunia mulai goyah, angin perubahan semakin terasa, dan generasi baru bajak laut mulai bermunculan. Tapi di antara semuanya, hanya satu nama yang membuatnya percaya bahwa masa depan masih memiliki harapan: Luffy. Bagi Riley, Roger bukan legenda. Roger adalah teman, pemimpin, dan orang yang membawa cahaya dalam dunia yang gelap. Ia bukan dewa, bukan pahlawan, tapi manusia biasa yang berani menantang takdir. Dan dalam tantangannya itu, ia menyalakan api yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Riley, meski tak lagi mengangkat pedang, masih berdiri sebagai pelindung kebenaran. Ia tahu bahwa kebenaran yang ditemukan di Lovedale akan segera bangkit. Dan saat hari itu tiba, dunia tidak akan pernah sama lagi. Ketika kebenaran terungkap, dan ketika seseorang akhirnya tertawa di Lovedale untuk kedua kalinya, maka peran Roger akan sepenuhnya terpenuhi. Ia bukan Joy Boy, tapi dialah yang memanggil Joy Boy kembali dari tidur panjang sejarah. Dan bagi Riley yang menyaksikan segalanya sejak awal, tak ada kebanggaan yang lebih besar dari itu. Dalam sejarah dunia One Piece, Roger akan selalu dikenang sebagai Raja Bajak Laut. Tapi dalam hati Riley, Roger adalah lebih dari itu. Ia adalah harapan terakhir dunia yang memilih mati demi hidupnya masa depan. Haki melawan takdir.
Mengapa Rayleigh tak butuh buah iblis untuk menjadi legenda? Dalam semesta luas One Piece, di mana kekuatan supranatural dari buah iblis mendominasi hampir setiap pertempuran, terdapat satu sosok yang berdiri sebagai pengecualian dari aturan tak tertulis itu, seorang pria tua yang dijuluki Raja Kegelapan. Nama itu bukan sekadar gelar, melainkan bayangan yang menggantung di setiap kisah besar yang tercatat dalam sejarah bajak laut dunia. Silvers Rayleigh bukan hanya pendamping Roger sang Raja Bajak Laut, tetapi juga simbol kekuatan murni yang tidak bersandar pada kekuatan buah, melainkan pada potensi manusia sejati. Keberadaannya membawa banyak pertanyaan. Bagaimana seorang manusia biasa tanpa kekuatan dari buah iblis mampu menaklukkan laut bersama sosok legendaris seperti Gol D. Roger? Bagaimana bisa menghentikan seorang laksamana angkatan laut seperti Kizaru yang memiliki kemampuan cahaya dari buah Pika-Pika no Mi? Apa rahasia kekuatan Rayleigh? Apakah hanya hasil dari latihan? Ataukah terdapat teori yang lebih dalam dan mengakar? Rayleigh memiliki penguasaan terhadap 3 jenis haki: Kenbun Shoku Haki, penginderaan, Buso Shoku Haki, perisai, dan Hao Shoku Haki, raja. Tak banyak karakter dalam One Piece yang mampu menguasai ketiganya, apalagi dalam bentuk lanjutan. Kemampuan tersebut tidak hanya ditunjukkan sekali, tetapi konsisten sepanjang kemunculannya. Pada masa pelatihan Luffy selama time skip, Rayleigh menjadi instruktur pribadi, membimbing protagonis utama dalam memahami dasar dan inti dari haki. Namun, apakah semua ini cukup untuk menjelaskan kedahsyatan Rayleigh? Bayangkan, sebuah dunia di mana kekuatan tertinggi bukan ditentukan oleh transformasi atau kemampuan mengendalikan elemen, tetapi oleh kedalaman batin dan pemahaman spiritual. Di dunia seperti itu, haki menjadi lebih dari sekadar teknik. Ia menjadi wujud kehendak, pancaran jiwa, dan ekspresi dominasi terhadap alam semesta itu sendiri. Rayleigh menjadi perwujudan dari prinsip tersebut. Namun, keputusannya untuk tidak memakan buah iblis menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk ditelaah. Apakah ini bentuk penolakan terhadap ketergantungan pada kekuatan eksternal? Ataukah ada sesuatu dalam dirinya yang tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari penguasaan diri, bukan dari entitas luar? Beberapa penggemar berspekulasi bahwa Rayleigh pernah ditawari buah iblis langka oleh Roger sendiri, namun menolaknya demi melindungi kebebasan mutlak yang diperoleh dari menjadi manusia biasa. Menurut teori ini, buah iblis adalah perwujudan kekuatan yang datang dengan harga. Harga berupa kelemahan terhadap laut, ketergantungan pada kekuatan asing, dan kehilangan aspek penting dari identitas sebagai bajak laut sejati. Rayleigh, sebagai seseorang yang pernah menjelajahi seluruh Grand Line bersama Raja Bajak Laut, menyaksikan langsung efek jangka panjang dari konsumsi buah iblis. Mungkin di sanalah muncul keyakinan bahwa haki sebagai manifestasi kehendak jauh lebih murni, lebih dalam, dan lebih tak terbatas dari kekuatan buah apapun. Ketika melihat bagaimana Roger tanpa buah iblis mampu menaklukkan dunia, pilihan Rayleigh menjadi lebih masuk akal. Roger adalah simbol dari kekuatan kehendak murni, dan Rayleigh adalah cermin dari prinsip itu. Kekuatan Busoshoku Haki Rayleigh bahkan cukup kuat untuk menahan serangan Kizaru yang notabene adalah salah satu logia terkuat. Dalam sistem dunia One Piece, logia sering dianggap tak tersentuh karena kemampuan mereka untuk menghindari serangan fisik melalui transformasi elemen. Namun haki, terutama versi lanjutan dari Busoshoku, memungkinkan pengguna untuk tidak hanya memukul pengguna logia, tetapi juga merusak dari dalam. Suatu teknik yang sangat langka
dan sulit dikuasai. Hanya segelintir karakter seperti Rayleigh yang mampu menggunakannya secara konsisten. Kemampuan ini menjadi sangat penting karena mengubah keseluruhan sistem kekuatan di dunia One Piece. Jika seseorang bisa menguasai haki hingga tingkat ekstrem, maka buah iblis bukan lagi dominan. Rayleigh adalah bukti hidup dari teori tersebut. Keseimbangan antara teknik pedang dan haki miliknya menjadikannya lawan yang nyaris mustahil untuk dikalahkan. Lebih jauh lagi, Haoshoku Haki Rayleigh memperlihatkan betapa tinggi tingkat dominasi yang bisa dicapai oleh seseorang tanpa buah. Kemampuan untuk membuat musuh pingsan hanya dengan kehadiran hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki kehendak yang begitu kuat sehingga mampu menekan jiwa musuh. Ketika Haoshoku digunakan bersama Busoshoku, maka serangan menjadi sangat destruktif. Dalam pertarungan, kombinasi ini bisa menembus pertahanan terkuat sekalipun. Dan Rayleigh, sebagai salah satu pengguna terbaik, memperlihatkan bahwa kehendak bisa menjadi senjata utama. Namun, selain kekuatan, yang membuat Rayleigh luar biasa adalah strategi dan pengendalian diri. Tidak seperti banyak karakter lain yang terjebak dalam ambisi atau balas dendam, Rayleigh memilih pensiun. Tapi, pensiun bukan berarti lemah. Dalam dunia One Piece, di mana kekuasaan dan ketakutan saling bertaut, kehadiran Rayleigh tetap menjadi peringatan. Pemerintah dunia, angkatan laut, bahkan kelompok bajak laut seperti Kurohige tak bisa mengabaikan legenda hidup ini. Ada spekulasi bahwa Rayleigh mengetahui rahasia sebenarnya dari abad kekosongan dan kehendak D, seperti Roger. Namun, berbeda dari banyak karakter yang berambisi menguasai dunia, Rayleigh memilih diam. Keputusannya untuk tidak menyebarkan rahasia itu bisa dilihat sebagai bentuk tanggung jawab atau bahkan rasa hormat terhadap generasi baru yang sedang bangkit. Rayleigh adalah tokoh transisi, penghubung antara era Roger dan era Luffy. Ia melihat apa yang akan terjadi, tapi memilih tidak ikut campur secara langsung. Peran ini sangat penting dalam narasi besar One Piece. Dengan tidak memakan buah iblis, ia memberi pesan yang sangat kuat. Kekuatan sejati tidak datang dari kekuatan yang dicari, tetapi dari kekuatan yang dibangun melalui penderitaan, ketekunan, dan pemahaman. Dalam sejarah bajak laut, banyak yang dikenal karena kemampuan menghancurkan mereka. Namun, hanya segelintir yang dikenang karena pilihan bijak yang mereka ambil. Rayleigh termasuk dalam kelompok kecil ini. Pilihan untuk tidak makan buah iblis bisa dilihat sebagai bentuk tertinggi dari kepercayaan diri dan filosofi hidup. Tidak banyak yang mampu menolak godaan kekuatan instan, apalagi ketika berada dalam posisi untuk menggunakannya. Tapi Rayleigh tidak tergoda. Kebebasan adalah nilai tertinggi di dunia bajak laut, dan Rayleigh mempertahankan kebebasan itu dengan tidak membatasi dirinya melalui buah yang bisa mengambil kemampuan berenang. Ini sangat krusial. Dalam dunia yang hampir seluruhnya terdiri dari lautan, kemampuan berenang bukan sekadar keunggulan, itu adalah penyelamat nyawa. Rayleigh mempertahankan kemandiriannya dengan cara yang sangat strategis. Pengaruh Rayleigh bahkan melampaui generasi. Banyak bajak laut, revolusioner, bahkan marinir yang mengenalnya, dan bukan sedikit yang mengakui kekuatannya. Namanya menggema sebagai simbol keanggunan dalam kekuatan, disiplin dalam kehendak, dan kehormatan dalam pertarungan. Sosok seperti ini jarang ada, bahkan di dunia yang penuh dengan legenda dan pahlawan. Warisan Rayleigh bukan hanya tentang masa lalu, itu juga tentang masa depan. Ketika generasi baru seperti Luffy, Zoro, atau bahkan Kobe mulai bangkit, ajaran-ajaran Rayleigh menjadi pondasi. Apa yang ditanam oleh Raja Kegelapan kini tumbuh dalam bentuk semangat perlawanan, pencarian kebebasan, dan kekuatan murni yang tidak terikat pada apapun selain tekad. Dan disitulah letak makna sejati dari legenda ini. Silvers Rayleigh adalah simbol dari kekuatan murni yang tidak dikorupsi oleh godaan kekuatan instan. Ia mewakili ide
bahwa manusia bisa menjadi luar biasa, tidak karena apa yang dimilikinya, tapi karena apa yang dipilih untuk dikuasai. Keputusannya untuk menolak buah iblis adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri dan sekaligus deklarasi bahwa kehendak manusia bisa menandingi bahkan kekuatan paling mistis sekalipun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.